Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Mutiara di channel aku Tiara Sanju. Kali ini aku mau menceritakan sebuah cerpen singkat karya aku dari hasil tugas bahasa Indonesia aku yang berjudul Tuan Kecoa Tampan. Waduh, kecoa tampan? Kok bisa? Kecoa? Tapi kok tampan? Aduh, bikin penasaran nih. Gimana ya kira-kira ceritanya? Kamu penasaran? Saya juga penasaran. Gimana ceritanya? Begini ceritanya. Kisah ini bercerita tentang seorang mahasiswi bernama Gita, dan Gita adalah seorang mahasiswi semester 3 yang tinggal di apartemen di sekitaran Yogyakarta. Gita ini selalu menjaga apartemennya agar tetap bersih dan nyaman, agar terhindar dari binatang menjijikan atau serangga-serangga menjijikan yang tidak dia sukai, terutama kecoa. Kecoa. Kita tuh sangat takut pada kecoa. Ya karakternya aja takut, apalagi autornya. Cerita ini berawal dari sepulangnya Gita dari kampusnya. Dia mampir dulu tuh ke supermarket di dekat apartemennya untuk membeli bahan pokok dan camilan yang akan menemaninya malam ini. Sepulangnya ia dari berbelanja, Gita langsung beranjak ke dapur untuk membuat makanan lezat, yaitu dia akan membuat tanghulu untuk malam ini. Wah, gampang banget ternyata bikin tanghulu. Saatnya kita makan cemilan sambil nonton drakor. Aduh, udah jam berapa nih? Aku jangan sampai telat untuk nonton opa-opa ganteng, kata Gita dengan semangat. Gita langsung pergi ke ruang TV dan duduk di sofa kecilnya. Dia pun langsung menyalakan televisinya. Ternyata dia tidak ketinggalan nonton opa-opa gantengnya. Bagi Gita, yang penting dia bisa melihat opa-opa ganteng kesayangannya. Ketika selesai menonton drakor kesukaannya, Gita tiba-tiba berhayal. Ih, opa ganteng banget. Jadi pengen deh punya pacar kayak opa. Udah ganteng, pinter, effort. Pokoknya semuanya deh. Tapi cari yang spek opa-opa kayak gitu di mana ya? Kayak gitu kan cuma ada di kampus-kampus elit. Lagian kalaupun ada, apa mereka mau sama aku? Tanya Gita sambil melanjutkan berhayalnya itu. Tanpa sadar ketika Gita melihat jam, ternyata sudah jam 10 malam. Gita teringat akan tugas matkul yang belum ia kerjakan. Langsung saja Gita mengerjakan tugas matkulnya tanpa berpikir panjang. Aduh, udah jam segini, mana PR matkul belum selesai lagi. Apalagi besok ada pelajarannya Pak Killer. Tapi aku udah capek banget. Aku pengen bobo cantik. Tapi daripada nanti dihukum, mendingan kerjain aja kata Gita. Gita pun langsung mengerjakan PR matkulnya sampai dengan larut malam. Sampai keesokan harinya, ia bangun agak terlambat. Astaga, aku telat. Udah jam 8 lagi, kata Gita dengan panik. Gita bergegas mandi dan setelah itu ia mengambil sepotong roti sambil makan di jalan. Untung jarak dari kampusnya dengan apartemennya tidak begitu jauh. Jadi Gita langsung saja melanjutkan perjalanannya menggunakan angkutan umum yang berada di sana. Pada akhirnya dia sampai ke kampusnya. Ia lega, untung dia tidak ketinggalan matkulnya Pak Killer. Kalau tidak, dia mungkin sudah dihukum di lapangan saat ini. Jam 12.30, jam makan siang telah tiba. Gita pergi ke kantin bersama temannya Rosa. Nah, ketika sedang makan di kantin, Rosa tiba-tiba bilang gini ke Gita, Gita, aku boleh nggak setelah jam kampus ini aku mampir ke apartemenmu? Boleh, ayo. Nanti kita bisa makan camilan sambil nonton drakor sama-sama. Asik, nanti kamu boleh numpang mobil aku deh, kata Rosa. Jam kuliah telah usai, akhirnya Gita pulang bersama Rosa ke apartemennya. Rosa mengantarnya dengan mobil Ferrari berwarna merah miliknya. Sesampainya di apartemen, Gita dan Rosa langsung menaruh tas mereka dan langsung saja mereka menggunakan skincare malam. Dilanjut dengan menonton drakor favorit mereka sambil ditemani dengan camilan. Mereka menghabiskan malam mereka dengan nonton drakor dan makan cemilan bersama-sama. Sampai mereka tidak sadar bahwa remahan-remahan dari camilan itu berserakan di daerah sofa dan lantainya. Sampai-sampai mengundang kecoa datang. Tiba-tiba
kecoa datang dan memanuver ke arah mereka. Assalamualaikum, Mamang. Mereka berdua pun panik, tidak tahu apa harus dilakukan karena dua-duanya sama-sama takut kecoa. Sampai akhirnya Gita memberikan sapu lidi yang berada di dekatnya kepada Rosa agar Rosa memukul kecoa itu dan berharap kecoa itu mati dan Gita tidak akan menemukan kecoa itu lagi. Namun Rosa gagal memukul kecoa itu. Kecoa itu malah ngumpet di bawah lemari. Gita merasa ketakutan karena kecoanya tidak berhasil dipukul oleh Rosa. Tak lama dari itu, Rosa pamit pulang. Baginya, kalau kecoanya sudah pergi, ya dia tidak akan berani kembali lagi. Paling mati kelaparan di bawah lemari. Keesokan harinya, hari libur telah tiba. Gita masih kepikiran tentang kecoa yang berada di bawah lemarinya. Dia sangat takut dan tidak berani mendekati lemari itu karena takutnya kalau dia mendekati lemari itu, kecoanya malah keluar. Dan daripada dia memikirkan kecoa itu terus, dia memutuskan untuk pergi ke dapur dan membuat camilan lezat. Gita bergegas pergi ke dapur dan entah mantra apa yang terbacakan, tiba-tiba kecoa yang berada di bawah lemarinya Gita berubah jadi sesosok pria berwajah tampan, bertubuh tinggi kekar. Akhirnya aku bisa lepas dari kutukan ini. Kira-kira di mana ya perempuan pemilik kamar apartemen ini? Daripada aku nungguin lama, mendingan aku duduk aja dulu di sofa itu, kata si pria itu sambil menuju ke sofa milik Gita. Gita yang baru saja dari dapur kaget melihat sesosok pria berwajah tampan sedang duduk di sofanya. Seingat dia tidak membawa siapapun ke apartemennya, hanya dia saja sendiri. Dan dia memperhatikan pria itu dari atas sampai ke bawah. Seperti cowok-cowok drakor yang sering dia tonton di televisi. Karena Gita merasa kaget, Gita sampai menuduh pria itu adalah maling yang masuk rumahnya. Kamu siapa berada di kamarku? Kamu mau maling ya? Teriak Gita gak panik. Enggak kok. Tenang dulu, santai dulu. Biar aku bicara dulu. Jangan main asal nuduh maling aja, kata si pria itu. Kamu yang mau mukul aku kemarin kan? Hayo, ngaku kamu, sahut si pria itu. Mukul? Mukul apa sih? Wong aku juga gak kenal siapa kamu. Mukul. Ye, kamu gak ingat? Aku nih kecoa yang kemarin mau kamu pukul. Sakit tahu dipukul kayak gitu. Kok kamu bisa jadi manusia? Kayak mana caranya? Kata Gita bertanya-tanya dengan rasa penasaran tentunya. Aku bisa lepas dari kutukanku. Dan kamu tahu, sebelum kamu pindah ke apartemen ini, aku sudah menempati apartemen ini terlebih dahulu. Kamu mencuri tempat tinggalku. Dan sebenarnya, ketika kamu pindahan ke sini, kamu tidak melihatku karena aku sedang bersembunyi pada saat itu. Jelas si pria itu. Gak ya, ini tuh kamar apartemenku. Sudah jelas-jelas aku yang bayar kamar apartemen ini. Ini kamarku, bukan milikmu, tegas Gita. Akhirnya, mau gak mau, si pria itu pun mengalah sama si Gita. Daripada dia ribut sama Gita, lebih baik ya dia mengalah saja. Dan dari percekcokan panjang itu, si pria itu pun seketika menanyakan namanya Gita. Ngomong-ngomong, nama kamu siapa? Tanya si pria itu. Aku Gita, jawab Gita. Oh Gita, aku Ryan, kecoa yang sering kamu takutin itu. Oke, sekarang kamu mau apa di sini? Tanya Gita agak sedikit songong. Izinkan aku buat tinggal di sini, tapi aku tidur di sofa aja, biar kamu yang tidur di kamar. Nanti aku bantu bayarin semua keperluan kamu deh. Pintar Ryan. Ya udah, tapi jangan aneh-aneh. Awas, kusir kamu kalau aneh-aneh, kata Gita dengan tegas. Lalu ia pun memulai kehidupan barunya bersama Ryan. Setiap pagi sarapan enak sudah ada di meja makan. Setiap ada tugas matkul dibantu Ryan. Dan kalau pergi-pergi pun sudah ada yang menemani. Dia bagaikan punya bodyguard pribadi sekarang. Pas mereka lagi jalan-jalan berdua, tiba-tiba mereka dihadang oleh sekelompok geng motor.
Nah, ketua geng motor itu bernama Sagara. Dia tuh suka sama si Gita, tapi Gitanya nggak suka sama Sagara. Sagara itu selalu mencari kesempatan ketika Gita sedang sendiri. Itu dia yang membuat Gita nggak suka sama Sagara. Namun, sekarang Gita sudah tidak sendiri. Dia kan sudah ada Ryan. Dan Sagara pun mulai mencuri perhatiannya Gita. Hai sayang, ngapain kamu jalan berdua sama dia? Apa sih? Kita kan gak ada hubungan apa-apa. Itu serah aku mau jalan sama dia apa enggaknya. Tegas Gita. Oh, langsunglah dari situ Sagara langsung emosi. Dia naik pitam. Dicekiknya itulah kerah bajunya Ryan. Kata Sagara, kamu berani ya mengambil pacarku? Si Ryan orangnya gak mau ambil ribut sama orang. Dia langsunglah berkata jujur, menjelaskan kepada Sagara. Dia menjelaskan ke Sagara bahwa sebenarnya dia dan Gita itu tidak ada hubungan spesial apa-apa. Ya kayak cuma sebatas teman gitu, Wak. Kayak bodyguard pribadi begitu. Tapi karena si Sagara ini gak percaya dan sudah kesulut emosi, akhirnya dijatuhkanlah itu Ryan ke tanah. Ditumbuknya sama dia, ditonjoknya itu Ryan sampai dia lebam di muka. Gita yang melihat itu merasa panik. Dia panik, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Sedangkan di situ kondisi tidak terlalu ramai orang. Ryan pun tidak bisa berkutik, Wak. Dia menyuruh Gita untuk minggir menjauh dari lokasi tersebut agar Gita itu aman. Dan akhirnya Ryan pun dikepung sama anak-anak buah gengnya Sagara. Udah tua, nggak bisa berkutik lagi itu Ryan. Mau ngelawan pun tidak bisa, istilahnya kayak 1:1000. Nggak bisa dia, Wak. Melihat Ryan dipukulin sama anak-anak buah gengnya si Sagara, Gita makin panik. Gita nggak tahu nih mau ngelakuin apa. Sampai akhirnya Gita berusaha untuk mencari bantuan, yaitu dia memanggil tukang ojek dan juga preman-preman yang ada di sana. Dibawanya lah itu ke lokasi perkelahian tersebut. Nah, anak-anak buahnya Sagara yang melihat orang-orang yang dibawa oleh Gita ini merasa ciut, merasa takut. Dan akhirnya mereka memilih untuk mundur daripada harus berhadapan dengan tukang ojek dan preman yang ada di sana. Ryan masih mencoba untuk melawan walaupun kondisinya tuh sudah babak belur. Gita mencoba untuk menolong Ryan yang sudah babak belur itu. Ryan, sudahlah, kau tidak perlu lagi itu melawan mereka. Lagi pula mereka sudah pergi, kata Gita. Tapi Sagara itu mau menyakiti kamu. Sudahlah, kau jangan lawan lagi. Lagian aku tidak mau kamu kenapa-kenapa, kata Gita dengan rasa khawatir dan gelisah. Sampai akhirnya Ryan mengurungkan niatnya untuk melawan balik Sagara. Mendengar itu, Ryan tuh langsung diam, tidak berkutik. Gita benar, daripada dia berniat untuk melawan balik Sagara, lebih baik dia memikirkan bagaimana caranya agar Gita itu bisa aman bersamanya. Cara yang membuat Gita aman dan Sagara pun tidak berani lagi untuk mendekatinya. Sepulangnya mereka ke apartemen, Gita pun langsunglah mengobati luka-lukanya Ryan. Ryan pun di situ langsung macam termenung, langsung kayak merasa berhutang budi sama si Gita ini. Dari awal dia sudah dikasih tempat tinggal yang nyaman, fasilitas yang lengkap, semua kebutuhan terpenuhi, makanan enak setiap hari. Dia jadi merasa kayak, aduh, aku berhutang budi banget nih sama Gita gitu. Udah gitu juga dia sudah dirawat dengan baik oleh Gita. Nah, Ryan ini ingin sekali membalas kebaikannya Gita, Wak. Tapi dia juga pingin si Gita ini tuh tetap aman. 5 tahun berlalu, akhirnya Gita lulus dari kuliahnya. Ia merayakan hari bahagianya dengan orang tuanya dan juga Ryan. Bahkan orang tuanya Gita pun sudah tahu siapa Ryan. Mereka pun setuju dengan hubungan mereka berdua. Dan bahkan jika Ryan sudah siap untuk menikahi Gita, mereka pun siap untuk mempersiapkan dan membiayai semua pesta-pesta pernikahan mereka. Dan tanpa berlama-lama, di hari bahagia itu, Ryan menyatakan cintanya kepada Gita.
Dan dari lamaran itu, 2 minggu setelahnya, mereka pun menikah dan hidup bahagia selamanya. Akhirnya ceritanya telah selesai. Terima kasih banyak yang udah mau dengerin ceritaku. Semoga kalian semua suka dan terhibur sama ceritanya. Jangan lupa like, share, and subscribe jika kalian menyukai cerita ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.